Ya itu kan juga kesalahan. Jadi orang bilang Iqra, bacalah, dikira suruh baca Quran. Qurannya kan belum ada waktu itu. Quran yang mushaf itu ya. Bacalah Quran, dasarnya Iqra loh. Piye? Untung nabinya yang disuruh Muhammad ya. Nah, iya. Ini kalau belondang. Nah, iya. Ngerti belondang ya Mas? Iya. Belondang itu pelawak dari Sri Mulan. Dia itu jangankan bener, salah aja bener. Ditagih hutang tuh dia malah, lah pokoknya ini. Lu sampean digurung bayar. Lah yang jangan digurung bayar kok. Kata rene barang lapo. Kalau iso bayar tak bayar, lapor ini barang. Marah dia malah. Akhirnya yang lagi hutang tuh malah minder akhirnya kan. Nah saya kira itu bagus untuk tak pakai. Kadang debt collector nesu. Gue apa nagih lah sing nang wong sing duwe duit sing iso bayar. Nek sing ora iso bayar kok tagih kowe bodoh apa piye? Dasar orang gutek. Wah malah dinesoni kae. Nah itu model blondang seneng banget saya. Nah blondang dikitaring Jibril, Iqra. Ya napa sampean iki? Maca napa kula niki? Ya kan gitu. Kalau untuk makanya Allah itu maha bijaksana, tidak menurunkan nabi dari Surabaya. Ada nabi ini Surabaya ngeluh kabeh ndas. Bantah bendin. Ayo khutbah aja dibantah kok para hadirin, para jamaah yang berbahagia. Semua utang gak bayar bahagia ya coba. Gitu ya, satu. Nomor dua gini, saya kira teman-teman sudah perlu belajar diam-diam masing-masing atau bareng di sinau bareng Anda di kelompok Anda masing-masing untuk sederhana aja epistemologi, meneliti kembali pemahaman masyarakat terutama mainstream tentang kata. Saya sudah konfirmasikan kepada Ustadz Nur Somad di Genduri Cinta kemarin. Setahu saya yang ada di Indonesia itu fuqaha. Fuqaha jamak min faqih, artinya orang yang memahami hukum Islam. Jadi parameternya jelas. Objeknya adalah hukum Islam. Yang memahami, mempelajari dan menjadi pakar atau ahli, dia disebut faqih, jamaknya fuqaha. Saya kira itu cukup banyak di Indonesia. Meskipun hukum Islam versi kantor berita Muawiyah tadi. Ya. Tapi pokoknya dia mempelajari dan parameternya. Tapi kalau ulama, apa parameternya? Saya tanya Pak Nur Somad. Kalau ulama orang yang mengerti, alim itu orang yang mengerti. Tapi tidak ada ditunjuk anunya, wilayahnya. Ngerti apa? Nggak ada petunjuknya. Ngerti apa? Satu-satunya indikator atau satu-satunya yang bisa kita cari sebagai rujukan adalah Rasulullah. Karena Rasulullah, ulama adalah pewaris para nabi. Maka kita cari kriterianya pada Rasulullah. Kalau ahli ilmu fikih menurut Ustadz Nur Somad ketika itu belum ada ilmu, apalagi dengan pendekatan akademis. Jadi tidak bisa mewarisi ilmu Nabi. Waktu itu belum ada fikih, belum ada frame akademis ilmu itu. Maka sekarang kalau kita mengacu ini profesi, oh ini profesinya ahli fikih, ini profesinya apa gitu ya. Katakanlah profesi itu kata yang benar deh. Tapi kapan-kapan ada selidiki bahwa profesi itu tidak seperti yang disimpulkan umum selama ini. Nah, Rasulullah itu apa? Budayawan? Apa? Anda simpulkan Rasulullah itu apa? Dan gitu. Jadi Anda pasti keliru kalau hanya menyebut Rasulullah itu budayawan. Anda pasti keliru kalau menyebut Rasulullah itu pedagang. Rasulullah itu kalau bahasa kita jelas orang yang tahu banyak hal, tahu banyak tentang banyak hal, ya. Kalau bahasa kita ya. Dan dia melakukannya sebanyak itu pula. Kalau pakai teori gampangan dari kita. Karena ada orang tahu sedikit tentang sedikit hal, tahu sedikit tentang banyak hal, tahu banyak tentang sedikit hal, terus terakhir tahu banyak tentang banyak hal. Jadi kalau wacananya atau marjaknya Rasulullah, maka ulama adalah orang yang posisi sosialnya, manfaat budayanya, koordinat silaturahminya, perilakunya, akhlaknya,
dan apa ya, dan manfaat sejarahnya seperti Rasulullah, meskipun tidak sekualitatif Rasulullah, pasti kadarnya lebih rendah, tapi kelengkapannya seperti Rasulullah. Jadi itu bukan ulama yang Anda kenal, itu fuqaha. Jadi tidak apa-apa jadi wakil presiden. Dia fuqaha kok kan gitu. Fuqaha kok, sama dengan yang lain ahli pertanian, yang lain ahli apa, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Nah kalau ulama memang tidak pantas di situ, karena ulama makomnya tinggi, karena ulama ini benar-benar adalah tiang pancang dari kehidupan. Petani tanya ke dia, pesilat tanya ke dia, orang sakit tanya ke dia, kan gitu. Orang butuh apapun tanya ke dia, dia menjadi sandaran dari semua orang. Ulama adalah orang yang menjadi tiang soko guru dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dan itu dulu banyak ulama. Sekarang kan cuman pakar suatu bidang, itu bukan ulama gitu. Nah, tolong ini dipelajari lah. Saya tidak mengatakan beliau bukan ulama gitu. Beliau adalah fuqaha gitu. Tapi ya tidak apa-apalah, keliru-keliru dikit asal niatnya baik, Allah tetap memasukkan Anda ke surga, insyaallah. Amin. Nanti tak tawar lah. Niku jangan mboten ngertos macam bandel arek iku sampean sepuro mawon. Wah gak sinau browsing tok ae. Warkop tok ae. Tuku sak gelas oleh laptop 3 jam. Tapi itu betul apa yang panjenengan sampaikan. Ya mesti dong. Enggak terkonfirmasi dalam referensi gitu ya. Jadi gini loh ya, kan NU itu kan Nahdlatul Ulama. Di NU itu ada forum musyawarah namanya Basul Masail sejak muktamar pertama. Nah itu kan dibukukan. Nah bukunya meskipun ini organisasinya Nahdlatul Ulama, tapi bukunya itu namanya Ahkamul Fuqaha. Nah gitu ya, bukan Ahkamul Ulama. Jadi betul jenengan. Itu jadi bukan ini Nahdlatul Ulama, tapi buku itu namanya Ahkamul Fuqaha, hasil keputusan musyawarahnya para fuqaha, bukan ulama. Betul ya. Saya tanya satu lagi ya, karena beliau orang NU ya. Anda tahu, jangan tanyakan cintaku kepada NU, jangan tanyakan bagaimana aku menemani Nahdliyin, menemani Banser, menemani Ansor hampir tiap malam, kan mayoritas mereka. Ya jangan tanyakan cintaku dan jangan ragukan komitmenku kepada mereka. Tetapi kan aku punya titik-titik refleksi yang rasional mengenai kalau saya menerima Pak Hasyim adiknya Prabowo itu tidak sama dengan saya mendukung Gerindra, kan gitu. Tolong ngerti dong, ombak sama air jangan disamakan dong, karena airnya bisa kamu ambil, ombaknya nggak bisa, kan gitu. Cantik sama wajah beda dong, kan gitu. Kalau cantik sama wajah kamu samakan, ya ini jadi orang sekarang itu taunya itu mangga manis, maka kalau ada yang lain yang manis mereka marah. Nggak bisa, yang manis itu mangga, yang selain mangga nggak manis deh. Coba yang ngertinya mangga mau gimana lagi, mau marah bagaimana, mau gimana lagi, ya sudah. Dia pikir sawo nggak manis, dia nggak pernah makan sawo. Ngerti nih, ngertinya cuman dari kantor berita itu tok. Dia tidak mendengarkan kantor berita dari dirinya sendiri maupun dari yang lain-lain. Akhirnya begitu. Nah, Pak Muzamil saya tanya, sekarang kan orang NU ini kalau umatnya disebut Nahdliyin, kalau sekarang ngomong kata atau makna bahasa, Nahdliyin itu apa? Ilmu kata ini, ilmu bahasanya. Itu kan dari kata Nahdoh. Nahdoh itu kebangkitan. Jadi Nahdliyin orang-orang yang bangkit. Orang-orang yang bangkit. Nah, saya ya. Ya sudah, sekarang Anda tinggal narik garis berapa jarak antara Nahdliyin dengan kebangkitan. Yang begitu kan? Jelas ya? Nah, saya mohon teman-teman mempelajari. Tidak untuk memaki-maki siapa-siapa, tapi untuk menemukan yang lebih tepat dalam kehidupan, karena Anda harus memimpin bangsa ini, Anda harus memimpin keluargamu, Anda harus memimpin masyarakatmu ketika Anda sudah bermasyarakat nanti. Sekarang Anda harus latihan habis-habisan. Karena tidak boleh Indonesia ini diisi oleh orang-orang yang seperti sekarang. Mau kamu dandanin kayak apapun, wong itu Quran cuek tadi. Atau bago teles itu dipakai nggak bisa,
dijemur ndak kering-kering kan gitu. Nah jadi mudah-mudahan apa yang dibutuhkan Pak Muzamil, Syekh Nur Somad dan saya tidak menjadikan kemudaratan apa-apa, karena selalu aku waktu di depan kan saya mengatakan, loh aku tidak setuju macam-macam, termasuk Menteri Agama aku tidak setuju, Presidenmu aku tidak setuju, banyak hal, konstitusi tidak setuju, undang-undang 45 aja ada yang tidak saya setujui kok. Tapi aku cinta sama kamu, but I love you kan gitu. Oh cinta, gue kadung ditengi cah wedok, ya wis arep piye meneh apa? Ditengi cah lanang. Nganggo sempetan kok piye ya. Wedok ngetengi. Ya, jadi saya terus sama dengan Bandara Kulon Progo, saya dimarahi, loh kok saya yang dimarahi, saya itu cuma dimintai tolong, ini terlanjur hamil, terus bagaimana kelahirannya bisa disiapkan, ketika nanti dia dididik sebagai bayi, orang tuanya siap. Masyarakat harus pindah, harus harus hijrah dari peradaban tani menjadi peradaban industri gitu. Loh saya ndak ikut bikin bandara no. Loh kalau ibarat itu wanita hamil, aku hamil ngetengi kok. Sing ngetengi Jokowi karo Angkasa Pura kok aku sing dinesoni iki lho. Nek kowe nesu nang sing ngetengi no. Kene iki meng bantu nang rumah sakit malah aku sing dinesoni piye to iki. Jadi kanca-kanca itu nyenengke. Itu untung saya loh. Untung saya sekarang, bukan saya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kalau saya 10 tahun yang lalu gak melok-melok. Untung aku hari ini yang sudah penuh kelembutan. Tuh, Anda tidak tahu saya sangat radikal orangnya ya. Maka saya tidak mau memimpin Indonesia itu khawatir kecuali Allah memaksa. Tapi kalau saya disuruh hanya dengan alasan-alasan keindonesiaan dan kemasyarakatan kerakyatan, aku mau lah. Aku akan rombak ini benar-benar, dan aku akan gunakan tangan sekeras-kerasnya untuk merombak ini. Ikut silakan, tidak ikut saya yang keluar. Loh, orang megang sesuatu harus berani tidak megang sesuatu. Orang jadi presiden harus berani tidak jadi presiden. Kalau perlu rong dina tadi presiden, lo nek kon gak gelem, iki ngene iki dalane. Ya. Ndak ada jalan lain, ngene kuduan. Menungsone kudu berubah ngene, parpole kudu berubah ngene, undang-undangnya kudu ngene. Nek kon gak gelem, gak padan aku tak mulai. Tapi nek suatu hari hancur, ojo sambat nang aku kon. Ojo adik moro nang nggon aku meneh kon. Ya. Kon niku nyolong gak kondo-kondo bareng wis kate ketangkep KPK kait moro nang nggon aku. Lah ngono critane arek-arek iki. Nggih. Pas proyek ndak bilang-bilang, pas OTT sambat kan gitu. Arek-arek iki ngene iki. Ses anak buahku, anak asuhku ndek dunya iki masyaallah kadang-kadang sambat Gusti Allah sampean niku nggih. Lah napa lho repot-repot kula sampean geng-geng mriki niki aku. Wah niki jan mulane iblis niku leres iki. Iblis itu bener sependapat sama saya, cuman outputnya beda, polisinya beda, pendapatnya agak sama. Iblis punya kesimpulan sangat canggih bahwa manusia itu merusak bumi dan menumpahkan darah satu sama lain, sama kesimpulannya dengan saya, gitu ya. Tapi outputnya beda. Iblis tidak mencintai manusia, aku mencintai. Maka wis gak popo, ya gini, tak tampung kabeh, gini. Wis orang nesu aku, orang mungkin nesu, aku sudah memaafkanmu sebelum engkau membuat kesalahan. Sudah aku maafkan sejak sebelum, aku sudah kontrak seumur hidup dunia akhirat, aku maafkan siapa saja, gitu loh. Jadi orang no masalah. Nek biyen kon petor sikilmu kon, gitu biyen. Dan aku sudah dilarang ibu saya tahun 90 awal, saya sudah dilarang oleh ibu saya untuk melakukan jombang-jombangan kayak gitu itu. Dulu aku ya kali jagan sihir sondat-sandat wis gak. Sudah sekarang aku cinta kepadamu dan aku menjadi seluas bumi untuk engkau tinggali di dalam hatiku, gitu ya. Wis sak karep boleh ya.